Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Semoga Buya selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dalam taat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabb. Saya hamba Allah dari Tegal mau bertanya, Buya, berkenaan dengan kejadian yang menyedihkan beberapa hari terakhir ini, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SD182 ke laut. Apakah memang hukumnya wajib pihak pemerintah atau masyarakat untuk berusaha mencari para korban yang wafat dalam kecelakaan tersebut, lalu diangkat dan diserahkan kepada keluarganya untuk bisa dimakamkan di daratan? Dan juga bagaimana jika misalkan sebuah kapal pesiar yang berada di dalam laut berhari-hari, lalu ada salah satu penumpangnya meninggal dunia, sedangkan sampai di daratan diperkirakan perlu waktu lama, hingga dimungkinkan jenazah sudah membusuk kalau sampai di darat. Jika harus dimakamkan di dasar laut tentu tidak mudah, Buya. Apakah boleh dibuang begitu saja di tengah lautan, Buya? Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Pertama kami ucapkan kepada keluarga korban, Adzamallahu ajrakum wa ahsana azakum, bagi ahli iman, ahli la ilallah. Semoga Allah memberikan kepada anda semua pahala yang banyak dan mengampuni yang telah wafat dan memberikan kepada anda ketabahan. Dan juga bagi keluarga yang bukan ahli la ilallah, semoga diberi ketabahan. Dan karena ini semuanya, semoga Allah memberikan petunjuk sehingga menjadi ahli la ilaha illallah. Dan semoga Allah menjaga yang lainnya, Allah memberikan keselamatan kepada yang lainnya. Adapun orang yang kalau betul seandainya seperti itu, pesawat hilang kemudian dicari di lain, tidak dicari, itu adalah sekedarnya. Kalau dalam kasus ini adalah untuk membuktikan benarkah kalau pesawat itu sudah jatuh, jangan-jangan mendarat di tempat lain. Jadi untuk membuktikan, mereka menyelam dan sebagainya untuk membuktikan. Kalau sudah terbukti itu adalah pesawat yang kemarin terbang lalu hilang, berarti ya diperkirakan wafat semuanya. Dan kelihatannya sudah ada tanda-tanda, betul ada serpihan-serpihan pesawat itu sudah ada, berarti itu adalah benar, kan begitu? Secara zahirnya seperti itu. Adapun mayatnya yang bisa diambil, karena kita punya kewajiban untuk fardu kifayah. Dimulai dari memandikannya, kemudian mengkafaninya kalau ahli iman, kemudian menyolatinya. Kalau bukan ahli iman, kita punya kewajiban untuk mengkafani dan mengkuburnya. Jadi fardu kifayah kita bukan kepada orang Islam saja, kepada orang kafir yang meninggal dunia kita punya kewajiban untuk merawat jenazah mereka, untuk kita kubur dengan baik. Baik, untuk mereka kalau bisa diambil, kemudian dimandikan dan disolat, dimandikan, dikafani dan disolati. Kalau sudah tidak bisa, ya sudah, mau gimana lagi? Wong lautan itu dalam, lautan itu luas sekali. Bagaimana akan mencarinya? Seperti di kolam segede ini, jarumnya satu jarum satu aja susah nyarinya, apalagi itu lautan lebih gede. Pesawat segede itu jadi lebih kecil dari jarum kalau kita letakkan di kolam kita, susah mencarinya. Nah, kalau menghilang mayat itu, jenazah itu sudah tidak dicari, sudah kita doakan semoga Allah mengampuni. Dan banyak di antara mereka adalah kami dengar lagi silaturahmi, bahkan ada keluarga, subhanallah, keluarga yang ikut berjuang. Dan kita mengenal, pernah datang ke sini, salah satu dari mereka adalah berjuang untuk memberikan, punya satu perkumpulan untuk bisa memberi bantuan kepada pondok pesantren dan yang lainnya. Meninggal juga, subhanallah, keluarganya. Subhanallah, Allah mengangkat derajatnya, Allah mengampuni, mengangkat derajatnya. Yang ditinggal adalah semakin diberi kebahagiaan. Apa tadi? Nah, tinggal didoakan. Karena tidak dimandikan, karena kita tidak pernah memandikannya, maka tidak perlu disolati. Nggak ada menyolati untuk mayat, untuk jenazah semacam itu. Di hadapan Allah sudah diampuni, apalagi yang niat silaturahmi tadi, ya insya Allah matinya mati dalam keadaan mulia, husnul khatimah dan mulia. Adapun jika
ada orang meninggal dunia di tengah di atas kapal laut. Sementara bagaimana hukumnya? Pertama adalah dilihat, jika ada daratan yang bisa dijangkau, berbelok dulu untuk dikubur, disempurnakan dari dimandikannya, dikafani, disolati, diampirkan. Kalau dia masih melewati, ada pulau-pulau yang bisa disinggahi, karena itu wajib fardu kifayah. Atau kalau harapan untuk bisa sampai kepada tujuan masih mungkin untuk dijangkau tanpa ada kerusakan di mayat, maka ditunggu. Sebab berbeda hari ini dan hari tahun dulu. Ada hari ini mungkin sudah ada dijaga dengan pendingin dan sebagainya sehingga awet, bisa saja dibawa sampai daratan dan dikubur dengan sempurna. Ini maka harus urutannya semacam ini, bukan langsung dikubur di laut. Jika ternyata pulau pun tidak bisa dijangkau karena jauh, bahkan akan di darat mungkin sampai 6 hari lagi, maka jika tidak ada harapan bisa singgah di pulau terdekat dan sampai tujuan pun juga masih lama, kalau ditunda nanti mayat keburu rusak, maka dikubur di tengah laut. Caranya, perbedaan di antara imam-imam madhab, ada perbedaan. Kalau di dalam madhab kita Imam Syafi'i, itu dibuatkan papan, ditutup dengan papan yang bisa terapung. Kemudian setelah itu tentunya dimandikan dulu, karena di kapal pesiar misalnya, dimandikan dulu, dikafani, lalu disolati, kemudian dikubur di atas papan, kemudian dilepas. Barangkali papan itu akan dibawa ke pinggir pantai, nanti akan dikubur oleh orang yang ada di sana. Tapi madhab yang lain seperti madhab Malik dan madhab yang lainnya, Hambali dan yang lainnya, itu tidak dikubur di laut situ, ditenggelamkan, maka dikasih beban. Kalau madhab Syafi'i nggak usah dikasih beban, biar terapung, pergi ke arah mana Allah alam. Kalau habis di laut ya. Kalau madhab yang lain ditenggelamkan. Dan sepertinya ini kalau dalam lebih aman jika ditenggelamkan. Sebab kalau diapungkan ini tidak tahu, bisa jadi singgah di tempatnya orang yang tidak beriman, bahkan akan terlihat auratnya dan sebagainya. Jadi ditenggelamkan, cara melepasnya adalah seperti di saat kita melepas di saat di liang lahat, dihadapkan ke kiblat, dilepas, kemudian dikasih beban, tenggelam sampai dalam. Dalam itu sudah sebagai kubur karena sudah menutup, sudah selesai. Ini disolati tentunya, dimandikan dulu, dikafani, kemudian disolati dan dikubur ya, karena nggak bisa masuk ke daratan, dikubur di situ sampai ke dalam, selesai. Seperti itu. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada yang wafat dari ahli la ilaha illallah, dan Allah memberikan keselamatan kepada kita, menjaga semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangan, ketabahan kepada semua yang ditinggal tadi. Tabah dan tabah dan tabah. Wallahu alam bissawab.